Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Kemudian al-adabul batin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adab batin beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyakuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in, bahwa adalah Rasulullah itu orang yang paling dia cintai, melebihi daripada mencintai anak dan orang tuanya dan manusia seluruhnya. Nah, itu adab kepada Rasulullah. Rasulullah itu mesti dijadikan nomor satu, lebih daripada anak, ibu bapak, siapapun daripada manusia. Ini adab kepada Rasulullah. Cinta kita kepada Rasulullah melebihi daripada cinta kepada siapapun daripada manusia ini. Nah, supaya kawal demikian itu, supaya bisa demikian itu, tentu mempelajari tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kalau kita kadang mempelajari tentang beliau, kita kadang akan bisa mencintai beliau seperti demikian. Kalau kita hanya kenal bahwa beliau itu hanya Rasulullah, hanya seorang Nabiullah, kita kadang akan bisa mencintai beliau lebih dari segala-galanya. Nah, perdalam tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pelajari tentang bagaimana syafaat-syafaat beliau, pelajari tentang bagaimana perjuangan beliau untuk kita. Makin banyak kita pelajari, pasti akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita membaca maulid Nabi. Orang yang suka membaca maulid Nabi, paham kada paham, itu akan diberikan Allah kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca maulid Nabi, ketujuh mendengar maulid Nabi, kada ngerti kada. Orang bakuriak umpat juga bakuriak, padahal kada paham napa nang disambat. Cuma berkahnya cinta kepada maulid Nabi akan diberi Allah kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ayyuhibba ahla baitihi wa ashabah. Adab kepada Rasulullah batin adalah bahwa kita cinta kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Itu sudah nyata. Bila kita cinta kepada seseorang, pasti kita cinta keluarganya, cinta kepada kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya. Cinta kepada Rasulullah, tapi kada cinta kepada keluarganya, kada beradab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Rasulullah, tapi kada suka dengan sahabat Rasulullah, kada beradab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ayyafraha bi annahu min ummatih, dan setengah adab lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita ini gembira jadi umatnya. Nah, kita bangga, kita bersyukur kita ini jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian dari adab kepada beliau. Adab zahir adab batin. Wa amma fi zahir, adapun adab secara zahir, ayyaqtadiya bihadiyih, bahwa mengikuti petunjuk beliau, wa ayyuksiras salata alaih, bahwa memperbanyak salawat kepada beliau. Itu adab zahir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kemudian lagi al-adab ma'a syaikhihi, adab seseorang beserta gurunya. Guru adalah seseorang, yang dimaksud di sini adalah seseorang yang membimbing murid untuk menjalani satu jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan guru ini
syarat mutlak. Man la lahu syekh fasyaitan syaikhuhu. Orang yang tidak punya guru, syaitan gurunya. Orang hendak mengenal Allah, orang hendak dicintai oleh Allah, kada beguruan, kada kawa, kada bisa. Syaitan yang membimbinginya, syaitan yang mengajar dia. Ada orang yang mengatakan, aku kada perlu guru, aku salawat saja guruku. Nang melajari salawat siapa? Maka bisa bersalawat tuh siapa nang melajari? Guru juga kalau. Lawan salawat ini banyak, salawat nang mana? Jumlahnya berapa membaca? Hanya bisa pembimbing salawat itu kepada kita. Kada kawa juga kada berguru. Walaupun salawat. Karena salawat dari Nabi itu banyak macam-macam salawat. Salawat mana nang pas untuk kita? Berapa jumlah salawat yang kita baca supaya salawat itu jadi pembimbing kita? Apa 10.000? Apa 5.000 kali sehari? Kada tahu kita kalau kada guru juga nang madahkan. Nah, al-adab ma'a syaikhihi. Pertama, i'tikadu annahu 'alal haq. I'tikad dulu, keyakinan dalam hati seseorang murid bahwa guru itu adalah di jalan yang benar. Itu i'tikad bahwa guru ini ajarannya bujur. Amun kita ragu-ragu ajaran guru ini bujur, kada usah berguru lawan itu. Kada usah berguru. Kita ragu-ragu ajaran sidin itu bujur kada usah berguru. Nah, orang nang kita ulah jadi guru itu orang nang kita yakini bahwa ajaran sidin itu di jalan yang benar. Maka itu diajarkan kepada kita sebelum kita memilih seseorang guru. Kita perlu tahu. Pertama, perlu kita ketahui silsilah keturunan guru itu. Guru itu anak siapa? Cucu siapa? Paling kada ingat situ. Jangankan hendak memilih guru, milih bini aja takut nih kalau tuh. Anak siapa tuh bini itu orangnya? Jangan Nabi pilih bini keturunannya, apalagi guru. Oh, keturunan siapa garang guru itu? Siapa abahnya, siapa kainya. Bila kainya orang saleh, abahnya orang saleh, berarti guru ini punya hasab ngarannya. Hasab itu lebih dari nasab. Kalau abahnya aja saleh, kainya kada, itu punya nasab yang baik, tapi belum sampai kepada punya hasab. Kalau punya hasab itu orang abahnya saleh, kainya saleh, lebih lagi ke atasnya saleh lagi. Minimal ingat kaitnya. Nah, satu itu karena keturunan ini sangat mewarnai diri seseorang. Nah, makanya Nabi menyuruh cari bini kalau keturunannya. Nah, demikian guru lebih daripada itu. Yang kedua, di mana guru itu dulunya menuntut ilmu. Artinya guru itu gurunya siapa? Di mana guru itu bahari mengaji. Nah, itu mesti diketahui. Oh, bahari guru itu mengaji lawan guru ini sampai silsilahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu antara lain. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di zaman Rasulullah pun dahulu orang-orang yang jauh dari Mekah, sebelum mereka itu beriman kepada Rasulullah, mereka datang ke Mekah dulu. Ada sampai seminggu di Mekah, nak mengetahui tentang Rasulullah ini. Kalau perlu para sahabat Nabi ini dulu berilang lawan sahabat Nabi kita yang sudah Islam, menginap di situ, dilayani, dihormati. Oh, ini hanya sahabatnya macam inilah kelakuannya, apalagi gurunya. Nah, sehingga banyak sahabat itu akhirnya orang itu masuk Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meneliti dahulu siapa-siapa.
Nah, jadi pertama adab kita kepada guru itu kita meyakini bahwa guru itu di jalan yang benar. Yang kedua, wa'tikadu annahu ahlun lil irsyad wa tarbiyah. Kita meyakini bahwa guru itu beliau bisa membimbing, mendidik kita. Ya, kada setiap orang berilmu itu bisa membimbing. Kada setiap nabi itu menjadi rasul. Kada setiap nabi menjadi rasul. Nah, ini kita yakini bahwa guru ini bisa membimbing kita ke jalan yang benar, bisa mengarahkan kita kepada kecintaan Allah. Nah, itu adab-adab batin. Wa adamul i'tirad alaih, tidak menyangkal atas guru itu. Kenapa guru tuh kayak itu? Nah, maka jasidin ka ini, nah kada boleh dalam hati itu. Karena kita sudah meyakini guru itu benar. Mau kita menyangkal, berarti kita kada beradab lagi. Wa adamul i'tirad alaih. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.